Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berkenan hadir, berbicara, menuntun kami. Karena itu bukalah hati dan pikiran kami, teranglah dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kerja, kerja, kerja. Itu yang dikatakan presiden kita ketika memulai memimpin pemerintahan di negara kita. Apa maksudnya? Jangan hanya rencana, jangan hanya perencanaan, tapi eksekusi dari perencanaan itu. Tindak lanjut dari rencana itu. Apalagi dikatakannya bahwa banyak orang yang bisa merencanakan, tapi tidak berani mewujudkannya. Banyak janji, tapi tidak terlaksana. Mengapa tidak terlaksana? Padahal sudah direncanakan, padahal sudah dipersiapkan. Memang mungkin sulit juga untuk mewujudkan. Sulit karena memang penuh dengan risiko. Dan tadi tidak berani untuk menanggung risiko. Padahal hidup ini penuh dengan risiko. Kalau kita tidak mau menanggung risiko, jangan hidup. Kita harus siap. Hidup ini perjuangan. Kalau kita tidak mau berjuang, jangan hidup. Tapi kita tahu enak hasil perjuangan kita untuk kita nikmati. Enak hasil kerja keras, peras keringat. Enak, nikmat, dan membahagiakan. Dan tentu kita semua ingin menikmati kebahagiaan. Saudara-saudara, Tuhan melalui penulis surat Yakobus menginginkan kita dan mengajak kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita sudah mendengar dan mengetahui kehendak Tuhan itu baik. Mari kita melakukannya. Apalagi kalau kita melakukan kehendak Tuhan itu, kita akan berbahagia. Mari kita melakukannya. Jangan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Yang dituntut bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Kita tidak mendapatkan apa-apa kalau hanya mendengar saja. Bahkan kita seperti menipu diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Misalnya, ketika kita beribadah, kita di dalamnya mendengarkan khotbah yang mengarahkan kita untuk jangan hidup egois, jangan hidup mementingkan diri sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Tuhan sudah memberi berkat kepada kita, bahkan berkatnya berlimpah-limpah kepada kita. Mari kita pakai itu untuk memperhatikan orang lain, untuk menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, banyak saudara-saudara kita yang berkesusahan. Mari kita perhatikan itu, kita perhatikan mereka dengan berkat yang kita terima dari Tuhan.
Tetapi reaksi kita tidak ada. Kita merasa sudah cukup kita beribadah. Kita sudah membaca kitab, mendengar firman Tuhan. Kita sudah berdoa. Maka kita sudah melakukan firman Tuhan. Padahal belum. Kecuali memang kalau kita tidak mempunyai kemampuan. Tetapi Tuhan sudah memberi berkat-Nya kepada kita. Tuhan memberkati kita, bahkan berlimpah-limpah berkat-Nya bagi kita. Maka kita perlu memperhatikan orang lain dengan berkat yang kita terima. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan tadi. Itulah kita menjadi pelaku firman Tuhan kalau kita menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan berdasarkan berkat yang kita terima. Bila tidak, ya kita seperti menipu diri kita sendiri. Sebab kita katakan kita sudah beribadah kepada Tuhan, padahal kita tidak melakukan firman kehendak-Nya. Atau seperti yang sedang terjadi sekarang ini. Kita sudah tahu, lebih baik di rumah saja. Kecuali sangat penting baru kita keluar rumah. Tetapi tanpa tujuan kita keluar rumah. Tidak pakai masker pula kita. Kita tidak peduli dengan prosedur COVID-19. Kita berkerumun. Bagaimana itu? Akan berbahagia, membahagiakan. Jangan-jangan kita akan terinfeksi virus corona itu. Jadi kalau kita tahu apa yang baik, tapi kita tidak melakukannya, kita enggan melakukannya, kita berdosa. Sebab yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mengapa melakukan kehendak Tuhan berbahagia? Ya jelas. Sebab kehendak Tuhan itu baik. Bila kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Sebab kita melakukan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Ia akan mengarahkan kita untuk menikmati kebahagiaan yang dipersiapkannya. Apalagi dalam konteks bacaan kita ini, firman Tuhan menurut surat Yakobus pasal 1 ini. Yang dimaksud dengan kehendak Tuhan adalah menolong orang-orang yang berkesusahan. Itu tidak cukup hanya kata-kata, tapi perlu tindakan nyata. Karena itu, mari kita menolong orang-orang yang berkesusahan yang ada di sekitar kita. Tapi barangkali ada yang berkomentar, jangankan menolong orang lain, saya aja masih berkesusahan. Siapa yang menolong saya? Tunggulah dulu saya mempunyai kemampuan, baru saya bisa menolong orang yang berkesusahan itu. Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan hanya menuntut apa yang mampu kita lakukan. Tuhan tidak pernah menuntut yang tidak mampu kita lakukan. Dan sesungguhnya Dia tahu kemampuan kita. Sebab Dialah sumber berkat kita. Apa yang kita miliki adalah pemberiannya. Jadi, apa yang kita berikan untuk menolong sesama kita adalah dari berkat-berkat yang kita terima, yang diminta kita bagi kepada mereka yang sangat membutuhkan itu, yang berkesusahan itu. Kita tidak boleh mengatakan kita tidak mampu, padahal kita mampu. Kita tidak bisa menyembunyikan berkat yang kita terima dari Tuhan. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Dia tahu segala-galanya. Siap tadi, Dialah sumber berkat yang kita terima, yang kita miliki. Memang mungkin dari berbagai cara kita mendapatkan. Tapi semua yang kita miliki dari berbagai cara itu adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita yakini itu semua. Karena itu sekali lagi yang diminta adalah sesuai dengan kemampuan kita. Yang diminta untuk menolong sesama adalah sesuai kemampuan kita. Sesungguhnya yang diminta adalah kesediaan kita. Kalau kita mau, maka Tuhan akan memampukan kita untuk menolong sesama itu. Bukankah Tuhan yang membuat orang menjadi kaya?
Bukankah Tuhan yang membuat orang menjadi pemimpin? Hanya karena perkenanan Tuhan, sehingga seseorang dapat menikmati apa yang baik dalam kehidupannya, untuk membahagiakannya. Tuhan itu dapat membuat kita kaya, bahkan kaya raya. Tuhan itu dapat membuat kita menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Tuhan itu dapat mewujudkan apa yang kita dambakan dalam kehidupan kita, kalau kita mau melakukan kehendak-Nya. Itulah sebabnya dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan sendiri yang mau menolong mereka yang lemah itu. Tuhan sendiri yang mau menolong mereka yang berkesusahan itu. Hanya Tuhan mau memakai kita menjadi rekan sekerjanya. Tuhan mengajak kita melakukan apa yang dikehendakinya untuk menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan itu. Jadi kemampuan kita untuk menolong sesama yang lemah, yang berkesusahan itu hanyalah bermodalkan kesediaan kita. Kalau kita bersedia, Ia akan memampukan kita. Kalau kita bersedia, Ia akan membuat kita mempunyai sesuatu untuk menolong orang lain. Karena tadi Tuhan sendiri yang mau menolong. Tuhan sendiri memang selalu memperhatikan orang lemah, orang yang berkesusahan. Maka, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, marilah kita mau bekerjasama dengan Tuhan. Marilah kita bersedia menjadi alat Tuhan yang berguna. Dan marilah kita menikmati berkat-berkat karena mau menjadi rekan sekerja Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dan berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tapi juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang memakai kami menjadi alat-Mu hingga saat ini. Tetaplah Tuhan memakai kami. Tetaplah Tuhan memberkati kami. Tetaplah Tuhan menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terlebih menolong saudara-saudara kami yang lemah, yang berkesusahan. Ada banyak saudara-saudara kami yang lemah, yang berkesusahan. Perlengkapilah kami supaya mampu menolong mereka. Dan biarlah kami semua menikmati kebaikan-Mu. Perhatikanlah saudara-saudara kami yang berkesusahan itu, yang lemah itu. Apalagi karena COVID-19 ini banyak terdampak. Tuhan kasihani mereka. Tuhan gerakkan kami semua menolong, berbagi terhadap sesama. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja supaya tetap Tuhan pakai. Kami serahkan para pemimpin supaya dapat menjalankan tugasnya. Mengajak kami semua untuk melakukan apa yang baik. Siapapun mereka. Karena itu kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah puasa. Tuhan lindungi dan jagai mereka. Kehendak-Mu yang jadi atas kami semua dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Salam penuh kasih.